belum lama ini, publik berhasil dibuat gempar dengan geliat perjuangan dari seorang pengusaha bernama Linda Susanti yang melaporkan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ke Bareskrim Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait dengan aset senilai 700 miliar miliknya yang diduga disita tanpa mengikuti prosedur yang jelas. Dan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 kemarin, Linda Susanti kembali menempuh langkah hukum baru. Dengan menggandeng kuasa hukumnya yakni Dioripa Yumara, Linda Susanti tampak menyambangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik. Lantas, seperti apakah hasil kedatangan kemarin? Surat pengaduan Ibu Linda Susanti ini sudah diterima oleh bagian penerimaan surat pengaduan di Dewan Pengawas KPK. Jadi ini buktinya sudah diterima dan kemudian kita menunggu tindak lanjut dari Dewan Pengawas KPK untuk memproses persoalan ini, gitu. Jadi surat pengaduannya adalah kepada Dewan Pengawas KPK, Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Bersama ini kami mengajukan pengaduan tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset barang sitaan milik Linda Susanti yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik KPK yang terjadi di gedung KPK senilai kurang lebih 700 miliar. Kode etik juga ya. Berikut kami lampirkan kronologis dan dokumen-dokumen pendukung sudah kita sampaikan tadi. Mohon kiranya Dewan Pengawas KPK dapat menindaklanjuti dan mengusut pengaduan kami ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Linda Susanti. Mengetahui kuasa hukum Dioripa Yumara. Tak kalah mengejutkannya lagi, dalam surat pengaduannya ia ajukan kemarin, Linda Susanti tidak hanya menyertakan dugaan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga dugaan pelanggaran kode etik. Pasalnya, ia mengaku beberapa kali dihubungi oknum-oknum penyidik tersebut yang mengajaknya untuk bertemu di luar kantor KPK. Lantas, seperti apa penjelasan Linda terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oknum-oknum tersebut? Dan ini kode etik juga karena pernah minta ketemu aku beberapa kali di luar. Oknum penyidiknya ya. Pernah beberapa kali minta bertemu di luar arena gedung KPK. Mau ketemu di luar dari mulai 20%, terus mau dikasih lagi naik. Aku bilang kalau full nggak jadi masalah. Aku bilang tapi harus full. Jadi mulai dari aku disuruh pindah warga negara, terus juga minta untuk akuisisi media, terus minta aku untuk menjadi saksi seseorang gitu. Semuanya tuh di luar, bukan di gedung KPK. Dan harapannya ini sih jangan sampai ini kan sampai dengan saat ini ada oknum yang meminta saya untuk ketemu di luar. Oknum siapa ini? Oknum penyidik. Penyidik siapa? Oknum penyidik KPK. Nah, jadi saya berharap dengan oknum-oknum tersebut ya, karena adanya di Satgas 10 gitu kan, saya berharap bahwa mohon KPK dan Dewas jangan memberikan celah kepada oknum tersebut karena saya juga tidak mau adanya negosiasi gelap gitu kan. Kalau memang ini benar silahkan sesuai dengan apa adanya dan sudah di ranah hukum dan tolong kembalikan. Telepon pernah, kalau sekarang kan aku sendiri udah gak mau menerima telepon. Jadi dia mencoba menghubungi orang aku gitu, orang aku yang memang polisi juga yang kenal sama penyidik KPK. Jadi untuk meminta ketemu sama aku dan mencabut kuasanya Bang Dioripa, aku nggak mau. Ya kan banyak juga yang pengen kita supaya dicabut. Orang di Bareskrim juga kita mulai dicabut kuasanya gara-gara persoalan-persoalan hukum kan begitu kan. Jadi ini udah biasa, kadang-kadang kita bekerja tapi ada pihak oknum lain yang nggak suka kemudian minta supaya kuasa dicabut. Yang lolos sih waktu di Bareskrim kan kalau Sambo kan kita langsung dicabut kuasanya gitu. Sekarang juga kita diminta cabut kuasanya tapi Bu Lina ini dia bertahan. Seolah merasa belum puas dengan langkah yang sudah mereka tempuh,
Deoli Payumara, selaku pihak kuasa hukum Linda Susanti, tampaknya masih menyimpan rencana lain. Buktinya, ia juga sudah berkirim surat kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tak lupa, surat pengaduan itu sudah pula ia kirimkan ke orang nomor 1 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Lantas, seperti apa hasil dari sederet surat dan upaya yang sudah ditempuh Linda Susanti? Ini kan kita melaporkan ke banyak lini ya, lini Kejaksaan Agung, lini Barreskrim, lini Dewan Pengawas KPK, lini Komisi 3 DPR, baru lini Presiden kan. Jadi sudah 5 yang kita laporkan pengaduan ini. Jadi kita akan secara berkala per hari kita akan bertanya kepada masing-masing ini. Kepada Dewan Pengawas KPK kita nanti sambangi lagi bertanya, kepada DPR juga kita bertanya, kepada Kejaksaan Agung kita tanyakan prosesnya sampai mana, kepada Barreskrim sampai di mana, dan kepada Presiden sekedar beliau mengetahui bahwasanya ada permasalahan ini, yang ini kalau nggak cepat ditangani akan makin membesar dan ini akan mempengaruhi kredibilitas dari lembaga KPK. Kami juga nggak mau itu, kami mau ini cepat selesai, mohon kiranya ini cepat ditanggapi oleh Dewan Pengawas KPK. Sebetulnya dari tahun 2024 saya pribadi sebelum ada Bang Deolipa sudah mengirim surat ya. Pastinya pimpinan KPK nggak mungkin lah kalau nggak tahu gitu. Jadi kalau surat itu nggak nyampe, ini ada apa gitu. Terus kalau tidak ada penegakan hukum, ada apa? Dan jangan sampai ada celah-celah untuk bernegosiasi sama saya. Prinsipnya saya tidak mau negosiasi di belakang layar. Itu warisan. Jadi aku adalah anak tunggal dari Bapak Richard Ricardo Albanese dari Australia. Itu penjualan beberapa aset di Australia. Dan itu semua ada bukti-buktinya semua, penyidik sudah tahu itu aset sah, dan aku pun terbang ke sini pun secara legal, dan kami punya dokumen UK-nya, uang kertas asing, jadi itu sudah sah. Sederet upaya hukum yang kini sudah ditempuh Linda Susanti memang berhasil menyita perhatian orang banyak, bukan hanya dari kalangan pemerhati hukum, tetapi juga penikmat dunia maya. Beberapa waktu yang lalu, perjuangan Linda bahkan sempat trending di salah satu media sosial. Lantas, seperti apa tanggapan Linda Susanti terkait hal tersebut? Serta mungkinkah pula ada cerita tersembunyi di balik hal itu? Jadi kebetulan kan aku nih aktivis dari lapas. Aku sering memberikan motivasi kepada warga binaan. Terus aku juga tahun 2019 ketika aku mendapatkan warisan, aku kontribusi kepada negara memberikan 1.000 gerobak. Gitu. Walaupun tidak menggunakan nama aku, tapi setiap kali peresmian ada aku di situ. Ya, maksudnya trending di X itu karena persoalannya udah mulai membesar begitu ya. Jadi karena itu ada beberapa orang-orang lama yang tahu aku, mereka membantu aku karena aku sempat diserang sih sama di media sosial gitu. Ya, itu kan intinya ini persoalannya sudah mulai membesar nih, kalau kelamaan Kelamaan, ya. nanti dia malah meledak kan begitu. Gitu ceritanya. Aku sih lebih menambahkan ini ya, aku juga kan waktu itu sempat dikejar-kejar orang untuk melakukan pembunuhan ke aku. Aku juga pernah di Singapura, tiba-tiba ada yang sebor air keras. Jadi aku harap janganlah seperti itu, karena aku nggak punya musuh dan aku juga nggak memusuhi penyidik, tapi lebih kepada penyidik harus sesuai dengan fungsinya, yaitu menegakkan hukum. Untungnya ke aku, coba kalau ke orang lain mungkin sudah habis dan nggak berdaya ya mereka.